berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Kan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, dengarkanlah doaku, terimalah penyembahanku.
Selamat sore, ibu-ibu, wanita pilihan Allah, dimanapun engkau berada. Shalom. Mari kita sebentar akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ya. Untuk ibadah Selasa yang biasanya kita ketemu tatap muka, ibu-ibu saling ketemu, tapi kali ini masih online. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore menjelang petang ini. Menjelang malam juga kami bersama-sama wanita pilihan Allah di tengah-tengah kesibukan kami memberi diri datang untuk di kakimu, untuk seperti Maria bersama-sama mendengarkan suaramu, suara kebenaranmu, suara firmanmu yang selalu kami butuhkan. Anugerahkan kepada kami kehausan dan kelaparan akan firman-Mu. Urapi kami semuanya, dan juga Tuhan Yesus secara pribadi, hamba-Mu. Biarlah Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu, dan tempat ini kudus, semua kami kudus. Pelayanan firman ini sampai selesai, Roh Kudus mengambil alih dan memberkati. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Limpahkan pada kami roh hikmat dan wahyu dan juga mata hati terang. Pesan yang sangat bermanfaat bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan kita pada sore ini yaitu dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah padaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan lagi di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah datang, yang sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saya tambahkan ya, 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apabila kita membaca dari pasal ini ayat pertama sampai ayat yang terakhir, dalam pertemuan Yesus dengan wanita ini, ternyata Tuhan Yesus itu sedang menyatakan sesuatu pada kita, membuat sebuah statement, sebuah pernyataan, bahwa mulai saat Yesus berbicara kepada wanita ini, Yesus itu berkata bahwa sudah tiba sekarang, akan datang bahkan tiba sekarang adanya penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi dimulainya penyembah-penyembah itu sejak Tuhan Yesus berbicara kepada wanita ini. Yang luar biasa, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, justru Tuhan bicaranya itu kepada wanita yang terkenal berdosa di daerah itu. Dibuktikan di sini dalam pembacaan-pembacaan, nanti coba direnungkan ya ibu-ibu. Di situ dikatakan bahwa wanita ini waktu share dengan Yesus, dia mengakui bahwa dia ini sering mengganggu atau sering tidur dengan beberapa suami daripada orang lain. Bahkan waktu ketemu Tuhan Yesus itu adalah suami yang keenam. Tetapi yang indah dan luar biasa bahwa wanita ini mengaku dengan jujur. Ya, waktu Yesus berkata, kalau engkau minum air yang daripadaku, engkau tidak akan haus lagi. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan dipuaskan. Kamu tidak lagi menuruti kehidupan atau tenggelam dalam kehidupan yang gelap.
gelap gulita, kehidupan yang ujung-ujungnya adalah kebinasaan kekal. Lalu wanita itu terbuka hatinya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhannya. Dan dia mengalami kelahiran baru, ciptaan baru, manusia lama menjadi manusia baru, kehidupan yang gelap dibawa Yesus kepada terang yang ajaib. Jemaat yang dikasih Tuhan, wanita pilihan Allah yang dikasih Tuhan, orang inilah yang pertama mendengar kabar dari Yesus bahwa Bapa mencari penyembah-penyembah benar, termasuk kamu, hai wanita pilihan Allah. Ya, termasuk wanita ini maupun kita semua, hai wanita pilihan Allah yang termasuk penyembah-penyembah benar, yaitu menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Selama ini kita ini juga dari Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, dan kita telah melakukannya sekian tahun. Kita menjadi pengikut Kristus. Ada yang baru 5 tahun, 10 tahun, atau sudah lama sekali menjadi muridnya Tuhan Yesus Kristus. Pengalaman kita datang memuji menyembah Dia itu selalu kita isi dengan yang namanya, kalau di dalam Matius dikatakan, ini Yesus sendiri berkata, kalau datang kepada Bapa boleh meminta, boleh mencari, boleh mengetuk surga. Juga pada suatu saat Yesus berkata juga memberikan suatu masukan supaya tidak jemu-jemu berdoa. Digambarkan seperti janda yang minta pembelaan dari hakim yang lalim. Juga tulisan Paulus kepada jemaat di Galatia berkata, jangan jemu-jemu berdoa. Paulus juga mengatakan, berdoalah senantiasa. Bahkan Yesus pernah berkata, Bapa mengetahui sebelum kita berdoa apa yang kita butuhkan. Jadi dengan banyaknya kita menyatakan doa-doa kita selama ini, pernyataan Yesus itu sangat membahagiakan bahwa Bapa itu sudah tahu sebelum kita berdoa, tetapi kita diutus untuk berdoa. Terus berdoa dan terus berdoa, bahkan berdoa senantiasa, tidak jemu-jemu. Bahkan dikatakan Bapamu yang baik itu memberi yang baik juga kepada yang meminta atau berdoa berseru kepadanya. Ya, kita menoleh ke belakang sebentar, sudah kita lakukan, sudah kami lakukan itu bertahun-tahun, termasuk pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, pergumulan tentang anak-anak dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu bisa membuat kita itu lelah, bisa membuat kita capek kalau wujud daripada permohonan kita itu belum juga kunjung datang. Ya. Nah, kita akan masuk kepada pengalaman ini yang lebih dalam lagi, seperti yang dikatakan kepada putri ini, putri Tuhan, orang Sikar ini, orang Samaria ini, wanita yang sudah diampuni dosanya, yang sudah dibenarkan ini. Yesus berkata, datang kepada Bapa, karena Bapa itu mencari penyembah-penyembah benar. Kamulah orangnya, BPA lah orangnya. Jadi pada hari-hari ini, marilah kita yang sudah sekian lama, sekian banyak kita ini menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Sekarang kita lengkapi, sekarang tidak lagi memohon, tidak lagi meminta-minta. Tetapi kita datang, misalnya seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, kita masuk ke kamar kita kunci, lalu kita datang tersungkur di situ. Mulai kita bersyukur, mulai kita memuji, mulai kita menyembah Tuhan. Ya, kalau kita sudah dikaruniai karunia bahasa roh, dengan bahasa roh, nyanyi, nyembah Tuhan, bersyukur, kita membangga-banggakan Dia, kita mengagung-agungkan Dia. Ya, artinya seperti sebetulnya saya beri tema yaitu tentang keintiman dengan Tuhan ini. Hari-hari ini kita tambah-tambah lagi. Tidak lagi memohon, tetapi cukup memuji, menyembah Tuhan. Kalau Mazmur 150 berkata, ya, biarlah semua memuji-muji Tuhan. Semua yang diciptakan memuji-muji Tuhan. Semua yang bernafas memuji-muji Tuhan. Dikatakan diiringi dengan alat-alat musik, dengan kecapi, dengan gambus, dengan ceracap,
dengan rebana dan tarian. Di situ dikatakan pembukanya haleluya, penutupnya haleluya. Siapapun yang bernafas memuji Tuhan. Jadi tidak lagi kita ini memohon-mohon, tetapi cuma mengagumi Dia. Kita mengakui Tuhan Engkau baik. Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Aku hidup hanya oleh karena kasih karunia-Mu. Aku percaya kepada janji-janji firman-Mu. Aku percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan aku. Lalu kita bersyukur. Itu yang kita lakukan. Keintiman seperti itu yang terus kita bangun. Ya, seperti khotbah minggu kemarin, ya, dikatakan bahwa hidup kita seperti ranting anggur yang melekat pada pokok anggur yang benar. Seperti itu yang kita lakukan dari hari ke hari. Nanti percayalah, saat kita menghadap Tuhan dengan letih, lesu, beban berat, tahu-tahu itu diangkat. Tahu-tahu kita mendapatkan kelegaan. Dan di situ juga kita sering ditunjukkan Tuhan tentang firman-firman yang harus kita baca. Arahan-arahan dari Roh Kudus. Bagaimana sebaiknya melakukan ABCD tentang pergumulan kita. Di situ ada inspirasi, di situ ada hikmat, segala macam, ada kemerdekaan disediakan oleh Tuhan. Jadi pernyataan Yesus kepada orang ini juga untuk kita. Saya nyatakan pada sore hari ini tentang hubungan intim, terus dibangun lebih lagi, dibangun lebih lagi. Tidak lagi memohon-mohon, kadang-kadang kita mohonlah. Tapi hari-hari ini diperbanyak pujian, penyembahan kita, syukur kita, kagumi Dia. Mungkin dari awal sampai akhirnya ibadah kita 1 jam atau 2 jam atau 10 menit kita berkata, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau bersamaku. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan aku. Nanti suasana kehidupan kita beda, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang memang kita sepertinya kalau kita melakukan seperti itu, aku belum berdoa. Kita sudah berdoa. Kita sudah melakukannya, sudah didengar. Ya, apalagi lagu lama berkata tentang Allah kuasa mengatur segala masa, ya, mengatur kehidupan kita. Coba buktikan kita perhatikan cerita orang Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian itu kan kenyataannya kan dipelihara Tuhan. Itu yang akan dilakukan Tuhan atas kita, dan bagian kita hari-hari ini hanya praise and worship, bersyukur atau give thanks. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Ayo kita hidupi bersama-sama ya tentang keintiman dengan Tuhan dibangun lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, firman yang sederhana ini Kau urapi. Kami semua biarlah mengambil waktu yang indah ini, Bapa, dengan banyak memuliakan nama-Mu pada hari-hari ini. Bahkan 24 jam penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bahkan sampai tidur kami, sampai mimpi kami, mulut, lidah, bibir, hati kami, hidup kami terus memuji-muji nama-Mu. Berkati wanita pilihan Allah dan semua yang mengikuti program ini dimanapun berada. Terangi dengan wajah-Mu, limpahi dengan kasih karunia-Mu. Berkat kasih karunia, berkat Abraham turun atas kami semua. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Shalom. Wanita pilihan Allah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.